.go.id. Ketika sudah melakukan akses pada halaman tersebut, maka akan disuguhkan sebuah halaman awal yang isi menu-menu dan tampilan awal logo ini sudah layak. Saya akan menjelaskan yang menu pertama, yaitu menu lacak usulan. Menu lacak usulan digunakan untuk melacak layanan sudah sampai mana dan layanan tersebut sudah mencapai prosedur keberapa, untuk mengetahui status datanya juga, dokumennya disetujui atau tidak disetujui. Yang kedua yaitu layanan. Menu layanan ini digunakan untuk melihat sekedar informasi saja, yang seperti di layanan di sini terdapat layanan bidang informasi dan informasi, bidang pembinaan dan pengembangan, bidang mutasi juga. Dan juga ada menu infografis. Infografis juga merupakan sekedar informasi jumlah total data yang disetujui ataupun data yang sedang diproses ataupun data yang ditolak juga. Di sini ada menu login. Menu login ini digunakan untuk mengakses halaman adminnya nanti. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu menu layanan, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi. Contoh di sini saya memilih bidang formasi dan informasi. Nah, di dalam menu bidang informasi dan formasi ini terdapat beberapa usulan yang bisa diajukan melalui aplikasi Delaya ini. Contoh di sini kita ingin mengetahui detail dari usulan pertama, yaitu usulan perbaikan data induk. Di sini caranya yaitu dengan mengklik nama usulan tersebut. Nah, ketika sudah diklik, maka di sini terdapat sedikit informasi dari usulan tersebut. Contoh seperti persyaratan, prosedur, pelayanan, produk, dan biaya, dan juga pengaduan. Untuk selanjutnya, kita akan mencoba mengusulkan satu usulan di aplikasi Stella ini dengan cara mengklik menu login yang berada di atas ini. Nah, untuk halaman ini, untuk username dan password, kita masukkan username dan passwordnya masing-masing yang telah diberikan oleh BKD atau yang telah disampaikan oleh BKD username-nya. Di sini saya menggunakan username milik BKD, yaitu ketika sudah masukkan username dan password dari BKD tersebut, maka kita klik masuk di sini. Nah, untuk halaman awal dari aplikasi Delaya ini terdapat sekedar informasi seperti usulan tersebut atau dokumen tersebut telah disetujui atau MS, tidak disetujui atau TMS, dan juga dokumen tersebut telah diproses. Untuk langkah awal, kita akan mencoba mengusulkan satu usulan baru dengan mengklik usulan baru, menu usulan baru yang berada di kiri atas ini. Nah, pada halaman usulan baru terdapat beberapa isian seperti nomor surat, tanggal usulan, dan nama layanan. Pak atau Ibu bisa melakukan input seperti tanggal usulan,
tanggal usulan ini harus diisi jika sesuai dengan keinginan Bapak atau Ibu. Untuk nama layanan, ini bisa lebih dari satu. Di sini saya Sebagai tambahan Bapak Ibu, untuk nomor surat bisa diisi sesuai dengan surat pengantar. Kan biasanya kalau misalnya mengusulkan layanan ada surat pengantarnya. Nah, Bapak Ibu bisa mengisikan nomor suratnya itu berdasarkan surat pengantar. Kami anjurkan kalau bisa, kalau misalnya ada mengirimkan usulan menggunakan surat pengantar, jadi ada nomor suratnya. Tapi juga di aplikasi ini misalnya tidak pakai surat pengantar dan memang tidak ada surat pengantarnya, bisa dikosongi. Tapi kami anjurkan kalau bisa pakai surat pengantar, kemudian surat pengantarnya dientrikan di nomor surat. Walaupun ada opsi bisa tidak diisi. Oke, demikian. Monggo dilanjutkan Mas Roni. ya, ya seperti yang dikatakan Pak Bayu, nomor surat bisa tidak diisi, Pak. Ketika sudah melakukan pemilihan nama layanan yang mau diajukan atau usulannya mau diajukan, kita klik next di sini. Pada halaman selanjutnya terdapat pemilihan pegawai. Pegawai ini untuk memilih pegawai tersebut dimasukkan ke dalam usulan tersebut atau tidaknya. Contoh di sini untuk pegawai, jadi pegawai ini sinkron atau sama terintegrasi dengan pegawai yang ada di Simbak. Jadi kalau pegawainya ada di Simbak, otomatis insya Allah ada di sini, karena itu satu data. Kemudian kalau misalnya pegawainya ternyata PNS-nya itu pindah, berarti Bapak Ibu harus mengusulkan pindahan PNS, entah dia masuk ke unit kerja Bapak Ibu atau keluar dari unit kerja Bapak Ibu, diusulkan nanti otomatis dari sini kalau misalnya masuk nanti akan muncul di sidalai Bapak Ibu, tapi kalau misalnya keluar dari Simbak, kalau misalnya mutasi keluar daerah, otomatis di sini akan otomatis hilang. Oke, jadi tidak berdiri sendiri data PNS-nya, tapi adalah data PNS yang ada di Simbak. Oke, dilanjutkan Mas Roni. ya Pak. Di sini ya seperti saya katakan Mbak Bayu itu, di sini saya akan mencoba masukkan nama pegawai. Untuk di sini saya mengambil Nurudin Budi Santoso. Saya tambah di sini satu pegawai. Nah, ketika sudah ditambah, maka akan ada satu nama di sini yang diusulkan usulan tersebut. Terus kita lanjutkan untuk mengisi persyaratan-persyaratan yang ada pada usulan tersebut. Kita akan mengupload persyaratan apa saja yang dibutuhkan pada usulan tersebut dengan melakukan klik pada gambar list ini. Ketika sudah diklik, maka akan muncul tampilan sebagai berikut ini. Di sini terdapat jenis file yang diperbolehkan untuk diupload ataupun juga NIP pegawai dan juga nama pegawai dan juga nomor registrasi. Di mana nomor registrasi ini digunakan untuk men-tracking data sudah sampai mana, data tersebut sudah disetujui atau belum, menggunakan nomor registrasi ini. Nah, di sini saya akan mencoba melengkapi persyaratannya dengan mengklik pada button ini, button upload-nya. Kita coba klik. Kita pilih file sesuai dengan format yang telah ditentukan tadi. Kita pilih, kita buka. Nah, untuk pemformatan nama filenya, di sini secara default
NIP pegawai karena formatnya tidak ditentukan dari BKD, dari adminnya. Ya, jadi untuk file ada dua jenis ya, ada dua jenis nanti file yang diupload. Yang pertama, file yang sudah ditentukan namanya. Jadi kalau file yang sudah ditentukan namanya oleh BKD, silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan ketentuan nama yang nanti akan muncul di persyaratan. Jadi misalnya persyaratannya filenya harus diberi nama misalnya SK garis bawah KP. Itu berarti nanti Bapak Ibu harus memberikan nama filenya sesuai dengan itu. Nanti otomatis dari sistem menambahi NIP-nya. Jadi kalau misalnya SK diberikan oleh nama Bapak Ibu SK garis bawah KP, otomatis dari Sidalaya akan menambahkan SK garis bawah KP garis bawah NIP-nya PNS tersebut yang berkasnya diupload. Tapi yang kedua ada juga file yang kami tidak tentukan namanya harus diberi nama apa. Nah, kalau namanya kami tidak tentukan diberi nama apa, berarti di persyaratan nanti akan tidak kami munculkan persyaratannya harus diberi nama seperti apa. Jadi namanya akan otomatis disesuaikan oleh sistem atau namanya akan tetap menggunakan nama yang Bapak Ibu upload filenya. Contohnya Bapak Ibu mengupload namanya filenya abc.pdf. Nah, waktu di sistem, seandainya filenya itu terformat di format otomatis oleh admin, bahwa nama file itu nanti akan diubah menjadi SK garis bawah KGB, maka otomatis file apapun yang Bapak Ibu upload abc.pdf tadi akan berubah menjadi SK garis bawah KGB garis bawah NIP-nya yang bersangkutan. Seandainya tidak diformat oleh admin di dalam sistemnya, maka filenya akan menyesuaikan nama file yang Bapak Ibu kirim. Jadi tetap abc garis bawah NIP. Nah, NIP-nya itu dari mana? NIP-nya itu otomatis diberikan oleh sistem. Ya, demikian dilanjutkan, Mas Roni. Ya, nah ketika ya seperti yang dijelaskan Pak Bayu tadi, nama filenya dari sistem. Nah, untuk selanjutnya kita bisa melihat atau mempreview filenya, melihat apakah file tersebut benar atau tidaknya. Kita bisa mengklik nama filenya dengan cara mengklik. Kita bisa melihat mempreview filenya juga. Apakah file itu benar atau tidak di sini. Nah, ya, ini contoh persyaratan ya. Ini filenya masih pakai file sembarang. Ini contoh persyaratan yang diupload. ya Di contoh Bapak Ibu saja. nanti kalau sudah resmi silakan menggunakan berkas yang sebenarnya. Oke. Kita ketika sudah melakukan dan mengecek dokumen tersebut benar, kita close saja dengan mengklik tombol ini atau mengklik keluar sini langsung, tidak apa-apa. Nah, selanjutnya kita simpan dokumen tersebut jika persyaratannya sudah lengkap. Kita klik simpan di sini, maka akan muncul sebuah tab baru di mana di sini merupakan tab bukti usulan. Oke, untuk bukti usulan ada dua atas dan bawah. Kemudian ada garis putus-putus di tengahnya itu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memotong di tengahnya. Kemudian yang di atas diberikan kepada PNS yang mengusulkan. Misalnya mengusulkan perbaikan SK kenaikan pangkat. Nanti berarti yang di atas diberikan kepada pengusulnya, PNS yang mengusulkan. Kemudian yang satu bisa dipegang Bapak Ibu untuk arsip jika diperlukan sewaktu-waktu. Kemudian di situ nanti ada QR code ya, ada seperti barcode yang di sebelah kiri bawah itu nanti Bapak Ibu bisa gunakan untuk di-scan menggunakan QR code reader atau pembaca QR code. Pembaca QR code ini bisa Bapak Ibu unduh aplikasinya di Google Play, di Play Store-nya Android itu. Di situ nanti Bapak Ibu tinggal cari aja QR code reader. Nanti otomatis waktu sudah diinstal Bapak Ibu scan, ini nanti akan menghasilkan link. Dan link itu jika diklik akan mengarah kepada layanan yang diusulkan oleh PNS atau dari unit kerja yang bersangkutan
dan persyaratannya, apakah yang TMS mana dan MS mana, serta prosedurnya sampai prosedur apa akan muncul di situ. Jadi fungsinya QR code itu, satu QR code kecil itu fungsinya cukup banyak, bisa menghasilkan laporan terkait layanan yang diajukan. Jadi jangan lupa dipotong, yang satu yang di bagian atas diberikan kepada PNS, yang diberikan bisa disimpan oleh Bapak Ibu atau di copy dan dilampirkan ke BKD. Jika layanannya semi manual, kan tidak semuanya bisa digital. Jika semi manual bisa dilampirkan di atas. Oke. Demikian, bisa Ya, dilanjut Mas Roni. iya. Untuk langkah selanjutnya kita akan mencoba track. Kita akan bisa melihat data yang diusulkan tersebut sudah masuk di proses atau belum dengan mengklik pada menu diproses. Pada menu diproses kita dihadapkan sebuah tampilan di mana di sini terdapat list pegawai yang mengusulkan dan juga ada dua aksi atau dua tombol, yaitu log dan print. Jika yang tab baru tadi tidak muncul atau ingin mengeprint lagi bukti usulannya, kita bisa melakukan klik pada tombol print ini. Nah, di sini akan tampil bukti usulan sama seperti tadi. Nah, di sini contoh seperti ini. Nah, ini bukti usulan yang ini digunakan jika Bapak Ibu lupa. Jadi menu fitur yang tadi yang mencetak bukti usulan yang barusan diajarkan Mas Roni tadi, itu untuk mencetak bukti usulan jika Bapak Ibu lupa waktu awal sesudah mengusulkan dan menyimpan tadi. Jadi kalau lupa bisa menggunakan fitur yang baru saja dijelaskan. Enggak, dilanjut. Kita tutup. Nah, sini juga ada tombol log, di mana tombol log ini bisa digunakan untuk melihat dokumen sudah sampai mana juga. Nah, di sini tampilan tombol log terdapat log di mana dokumen tersebut telah diajukan ke BKD. Tanggal usulan sesuai yang dikehendaki. Nah, selanjutnya kita akan mencoba tracking usulan yang telah diusulkan ini melalui menu tracking yang berada di samping ini, di samping kiri. Kita klik menu tracking. Nah, untuk inputannya di sini bisa menginputkan nomor usulan yang telah di generate oleh sistem tadi atau nomor registrasi yang telah di generate oleh sistem tadi. Kita masukkan satu nomor registrasi yang tadi. Nah, sesudah kita masukkan, kita klik telusuri. Nah, di sini akan tampil log-log proses dokumen tersebut. Seperti prosedurnya sudah sampai mana, atau dokumen apa yang disetujui, dan juga log-log lainnya. Di sini akan bertambah jika prosesnya sudah berjalan. Sini saya akan mencoba verifikasi dari verifikator, apakah di sini lognya akan bertambah atau tidaknya. Kita akan mencoba juga. Oke, jadi di halaman tracking itu nanti akan muncul persyaratan yang diusulkan tadi. Misalnya ada beberapa persyaratan. Tadi contoh dibuat satu persyaratan yang simpel saja untuk BIMTEK. Tapi kalau misalnya ada beberapa persyaratan, misalnya persyaratan kenaikan pangkat atau persyaratan cuti nanti ada banyak,
nanti di situ akan muncul persyaratannya. Yang A, apakah mau MS, mau syarat atau TMS. Persyaratan B juga seperti itu, apakah MS atau TMS. C seperti itu, D seperti itu, dan seterusnya. Kemudian juga di tracking itu akan muncul prosedur yang dilalui untuk suatu usulan. Apakah persyaratan itu baru usulan telah diajukan ke BKD, seperti contoh itu nomor 1. Apakah persyaratan itu sudah diverifikasi oleh verifikator. Apakah persyaratan itu sudah misalnya ada prosedur untuk dinaikkan ke kepala badan dan ditandatangani kepala badan. Kemudian apakah persyaratan itu sudah dilakukan entry, umpamanya entry data di SAPK, umpamanya seperti itu. Nanti akan bertambah juga di situ. Jadi ini contohnya Mas Roni akan melakukan dulu verifikasi dari sisi verifikator. Jadi untuk verifikasi ini tidak kami munculkan di layar Bapak Ibu. Jadi nanti verifikasi kami lakukan di belakang layar nanti. Kemudian tracking ini akan kita lihat apakah sudah diverifikasi, akan muncul penambahan yang muncul di dalam tracking ini. Persyaratannya seperti apa, kemudian prosedurnya seperti apa, akan bertambah atau tidak. Juga sebagai informasi bahwa halaman tracking ini ada dua tempat. Yang pertama di dalam saat login, jadi di kiri di menu tracking itu. Kemudian di luar sebelum login itu juga ada menu telusuri di bagian atas Hidalaya itu, yang seperti dijelaskan tadi di awal. Jadi juga bisa melakukan tracking tanpa login untuk PNS. Kemudian juga bisa melakukan tracking dengan login. Bisa digunakan dua-duanya. Oke, sambil menunggu Mas Roni mungkin melakukan verifikasi usulan. Oke. Nah, ini sudah saya verifikasi dari sisi verifikator. Kita coba telusuri lagi apakah sudah bertambah atau tidaknya. Kita klik telusuri lagi. Nah, jika sudah dilakukan verifikasi dari sisi verifikator, maka di sini bisa kita ketahui persyaratan tersebut disetujui atau tidaknya dan juga kapan disetujuinya. Berkas usulan verifikasi, diverifikasi di sini juga bisa melihat prosedurnya. Seperti prosedur pertama yaitu berkas usulan verifikasi diverifikasi oleh verifikator Kabupaten Trenggalek. Data telah diremajakan di Simpek SAPK sesuai berkas pendukung dan juga log-log yang lainnya juga nanti sesuai proses yang masih berjalan. Untuk selanjutnya saya juga akan menjelaskan di sini ada menu draft surat, di mana draft surat ini merupakan list surat yang telah diajukan tadi dan juga yang berisi usulan-usulan yang ada yang telah diajukan tadi. Karena surat tersebut telah diajukan ke BKD dan telah diverifikasi oleh BKD, maka di sini linknya akan berubah menjadi seperti ini. Jawabannya surat tersebut masih belum diajukan ke BKD atau verifikator. Nah, di situ linknya akan bisa tulisan nama layannya ini akan bisa diklik ubah data yang mau dirubah. Di sini usulan peremajaan ini masih belum diajukan ke BKD, dia bisa dihapus dan bisa diedit juga di dalamnya sesuai dengan di sini. Kita juga bisa menambahkan juga pegawainya siapa jika belum diklik simpan di sini. Nah, kita kembali lagi. Nah, jika usulan tersebut sudah diajukan ke BKD dan tulisannya nama layanan ini tidak bisa diklik, kita otomatis di sini terkunci, data terkunci. Lalu bagaimana melihat pengajunya? Kita bisa melakukan klik pada button lihat pengaju ini. Nah, di button lihat pengaju ini
kita bisa melihat pegawai siapa saja yang telah mengajukan pada usulan tersebut. Kita lihat di sini Nuruddin Budi Santoso ini. Oke, jadi satu usulan baru umpamanya atau satu buah usulan itu bisa diusulkan beberapa pegawai. Misalnya usulan perbaikan data kedudukan hukum di Simpak umpamanya. Itu bisa diusulkan lebih dari satu pegawai. Jadi bisa Bapak Ibu tambahkan satu pegawai, dua pegawai, tiga pegawai. Tergantung kebutuhan untuk layanan itu ada yang mengusulkan berapa pegawai. Satu bisa, lebih dari satu juga bisa. Demikian. Bisa dilanjut. Ya. Nah, untuk nomor surat sendiri, jika seperti yang dikatakan Mbak Bayu tadi, dari surat pengantar, semuanya belum ada atau ya lupa, kita bisa melakukan pengeditan nomor surat dari draft surat ini. Nah, kita akan mencoba mengubah nomor suratnya dengan mengklik tulis nomor suratnya. Kita isikan nomor suratnya berapa. Nah, ketika sudah diisikan, kita bisa mengklik simpan. Nomor suratnya akan berubah menjadi sesuai yang diinputkan. Untuk menu draft di sini hanya berupa list pegawai yang telah mengajukan dan belum diajukan ke BKD. Dan juga ada menu TMS. Nah, menu TMS ini hanya menampilkan list pegawai siapa saja yang tidak disetujui usulannya. Di sini kita lihat usulannya, contoh di sini Wahyudi. Untuk selanjutnya, untuk menu TMS, jadi Bapak Ibu kan bisa tracking, tadi sudah bisa tracking, melihat persyaratan yang MS mana, TMS mana. Jadi setiap ada usulan yang persyaratannya TMS, otomatis PNS yang persyaratannya TMS tersebut akan muncul di situ. ya. Nah, selanjutnya ada menu selesai. Nah, untuk menu selesai sendiri, jika usulan tersebut sudah selesai, maka di sini akan tampil juga. Nah, di sini terdapat dua button aksi, di mana yaitu button download berkas. Download berkas digunakan untuk mendownload berkas-berkas persyaratan yang telah diupload tadi, untuk melihat berkas-berkasnya, dan juga di sini ada download hasil usulan. Ini opsional. Jika BKD contoh layanannya perlu download hasil usulannya, maka BKD akan melakukan upload yang mau di-upload. Saya kasih garis besar lagi. Jadi untuk ketika sudah suatu usulan itu sudah selesai diproses, maka BKD memiliki dua opsi. Yang pertama mengupload hasil usulannya di Sidalaya, yang kedua tidak mengupload usulannya dari Sidalaya. Ini tergantung dengan sifat dari usulan tersebut. Contohnya Bapak Ibu mengusulkan perbaikan data nama di Simbak atau ya memang seperti itu, data nama di Simbak itu kan tidak harus kami upload hasil usulannya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya mengurus perbaikan SK atau misalnya SK cuti, nanti Bapak Ibu pengampu layanan akan bisa mengupload hasil usulan berkas yang akan bisa juga dilihat oleh pengelola kepegawaian yang mengusulkan tersebut. Kemudian ada juga tombol download berkas. Download berkas itu nanti hasilnya berupa file zip
isinya adalah persyaratan-persyaratan yang diajukan. Jadi seandainya diperlukan, pengusul layanan, unit kerja pengusul layanan dapat juga mendownload berkas persyaratan yang diperlukan untuk mengetahui persyaratan apa yang sudah diupload sebelumnya. Demikian, bisa dilanjutkan. Iya. Nah, ya seperti dikatakan Pak Bayu tadi. Nah, di sini terdapat juga menu untuk selanjut. Kita lanjut saja. Di sini juga bisa melakukan filter berdasarkan tanggal juga dan juga berdasarkan nama layanan yang mau dilihat. Layanan apa saja yang telah diajukan dan juga dari tanggal mana sampai mana. Kita bisa melakukan filter juga di sini. Nah, untuk selanjutnya ada menu layanan. Ada menu layanan di sini. Menu layanan di sini hanya sekedar informasi saja pada ya seperti yang di halaman depan tadi, yang saya jelaskan tadi. Menu layanan terdapat informasi seperti usulannya dan Untuk saja. menu layanan sebagai penjelasan garis besar juga bahwa menu layanan ini di menu layanan itu yang ada di klik di kiri itu nanti sebetulnya isinya sama dengan seperti yang ada di depan. Misalnya persyaratan usulan perbaikan kenaikan pangkat. Misalnya perbaikan kenaikan pangkat usulannya membutuhkan persyaratan apa saja. Nanti Bapak Ibu bisa lihat juga di depan, bisa juga lihat dari sini. Kalau di sini bedanya, di sini bisa di print. Jadi saya pengen tahu persyaratan kenaikan gaji berkala. Bapak Ibu bisa print persyaratan dan prosedurnya dari sini. Dari depan juga bisa dilihat, sebelum login itu juga bisa dilihat. Kalau dari depan kan tidak ada menu print seperti ini, harus printnya print browser. Kalau di sini ada khusus menu print. Oke, bedanya seperti itu. Silakan dilanjutkan. Untuk menu selanjutnya yaitu menu, kita lanjut saja ke menu profil. Untuk menu profil sendiri, di sini terdapat isian sebagai berikut. Ini pegawai, nama lengkap, nomor HP, email, password, dan konfirmasi password. Nah, di sini terdapat juga pengubahan gambar pada profil. Kita bisa melakukan ubah gambar juga dan juga merubah nama lengkapnya. Kita juga bisa mengubah nomor HP. Untuk pengubahan nomor HP, kita bisa merubah nomor HP sesuai keinginannya. Di sini saya ubah jadi 880. Dan juga kita bisa mengubah password. Jika isian password ini dikosongi, maka tidak akan mengubah password yang lama. Jika diisi, maka dia akan mengubah password yang lama menjadi yang baru. Kita coba untuk merubah nomor HP saja. Kita klik save. Jika sudah diklik save, maka akan tampil konfirmasi sebagai berikut ini. Bagus. Untuk selanjutnya kita akan mencoba tracking dari halaman depan dengan nomor usulan diambil dari menu di proses ini. Atau juga bisa mengambil dari bukti usulan. Nomor usulannya bisa diinputkan. Kita coba tracking dari depan. Nah,
Di sini kita bisa melakukan tracking dengan mengklik menu lacak usulan yang berada di atas ini. Di sini terdapat inputan nomor usulannya. Kita inputkan dulu. Jika sudah diinputkan, maka kita klik cari di sini. Akan tampil hasil-hasil seperti yang di dalam tadi. Seperti usulan telah diajukan PKD, persyaratan tersebut sudah disetujui atau dokumen tersebut sudah disetujui, dan juga yang prosedur dan yang lainnya. Dan juga penanggung jawabnya kita bisa ketahui siapa yang telah memverifikasi dan juga mengajukan ini. Dari sini saya akhiri. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Monggo, Bayu. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Roni atas penjelasannya. Sebagai informasi juga di bagian kiri bawah sesudah login Sidalaya ada menu download manual. Jadi beberapa hari yang lalu sudah dilakukan revisi download manual. Jadi Bapak Ibu yang sudah pernah download pedoman atau manual penggunaan Sidalaya, silahkan bisa di-download lagi dibandingkan dengan download yang sebelumnya. Soalnya di situ ada sedikit revisi untuk penjelasan atau dan juga untuk gambar-gambarnya. Oke, mungkin bisa di stop presentasinya Mas Rani dari sana di ya share screen-nya. Yeah. Oh iya, Pak. Nah, sudah. Ya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menyalakan mikrofonnya. Dari Ya. Oke, dari SMP 2 Durenan. SMP 2 Durenan. Oke, monggo. Ini yang mau tanyakan tentang file berkas usulan tadi, Pak. File pendukung berarti maksud saya. Iya. Berarti untuk berkas-berkas yang dimiliki pegawai itu harus di PDF semua, Pak. Itu kalau misalnya persyaratannya nanti itu persyaratan kan bisa macam-macam. Kalau dari bidang-bidang pengampu layanannya mintanya PDF, berarti nanti yang diupload adalah file PDF. Tapi kalau misalnya bidang itu memerlukan file JPEG, file gambar umpamanya, berarti nanti yang diupload adalah file JPEG. Itu nanti tergantung pengampu layanannya. Jadi di Sidalaya ini adalah gampangnya fasilitator. Nanti penggunanya adalah pengampu layanan dari setiap bidang yang ada di BKD. Ngaten. Oh, iya. Terus lanjut sedikit. Untuk nomor usulan itu berarti ada surat pengantar itu yang dimaksud, Pak, dari sekolah? Iya, nomor usulan ada dua opsi. Yang pertama, kalau misalnya ada surat pengantarnya bisa diisi dengan nomor surat pengantar. Yang pertama. Yang kedua, misalnya tidak pakai surat. Kalau misalnya sekedar perbaikan data gitu kan, sebetulnya kami boleh pakai surat, boleh enggak. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya belum sempat membuat suratnya, bisa dikosongi dulu. Nanti sewaktu-waktu kan bisa diedit untuk nomor suratnya. Oke. Gitu Nah, ya. terima kasih. Ya. Ada lagi? Bapak Ibu yang lain? Ada yang lain? Mungkin SMP 2 Mendungan, Mas Mar. Ada? SMP 3 Kampak? SMP 3 Kampak kelihatannya gambarnya agak jauh. SMP 2 Kampak, Mas Amanah Sobah. Ya, SMP 2 Mendungan. Oke, monggo SMP 2 Mendungan, suaranya di unmute dulu, Mas. Dinyalakan dulu suaranya yang di kiri. Saya nyalakan di sini ya, saya nyalakan dari sini ya. Ya. Monggo SMP 2 Mendungan. Ya. Ini Mas, kan kita berarti kan untuk misalkan usulan kenaikan pangkat untuk periode Oktober 2020. Nanti kan kita sudah lewat aplikasi ini. Apakah selain aplikasi kita juga menyiapkan yang untuk manual kita setor ke dinas kemudian juga ke BKD itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, misalkan kita sebagai PNS atau ASN kan pengen tahu data kita
sudah betul atau tidak. Itu apa? Tidak ada aplikasi lain atau lewat jalur lain? Apa memang harus lewat operator, lewat aplikasi yang sekarang sedang kita bimbing ini? Terima kasih. Ya, terima kasih dari SMP 2 Bendungan. Jadi yang pertanyaan pertama untuk layanan ini nanti bisa digital murni, bisa semi manual dan digital, atau bisa masih manual. Jadi Sidalaya mendukung semuanya. Seandainya dengan digital murni, itu berarti semuanya menggunakan sistem digital dengan upload file, kemudian dengan entry data dan sebagainya, kemudian tracking. Kemudian yang semi manual bisa jadi digital diperlukan, tapi manual juga diperlukan. Kemudian yang ketiga, ada yang sistem manual. Kalau di sistem manual, pemanfaatan Sidalaya nanti adalah sekedar tracking. Jadi Bapak Ibu mengirimkan tanpa mengupload berkas. Jadi yang penting mengusulkan usulan A, kemudian namanya siapa aja. Kemudian nanti di sini akan memverifikasi berdasarkan berkasnya manual, dicentangi berdasarkan berkas manual itu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa tracking. Jadi Sidalaya memfasilitasi tiga-tiganya. Dan ketiganya apakah akan digunakan semuanya, ini tergantung pengampu layanannya. Jadi misalnya kenaikan pangkat sudah siap menggunakan digital murni, karena soalnya kenaikan pangkat ini juga berhubungan dengan persyaratan yang dari BKN yang ternyata masih manual. Apakah pakai menggunakan semi manual, jadi dua-duanya tetap berjalan. Soalnya BKN itu untuk kenaikan pangkat setahu kami sampai saat ini berdasarkan keterangan dari bidang mutasi, untuk kenaikan pangkat BKN memerlukan digital. Jadi kan Bapak Ibu kan dimintai ya PDF-nya ya, kalau tidak salah. Juga pensiun juga seperti itu, memerlukan file digital untuk persyaratannya, untuk diverifikasi di sana. Dan juga masih ternyata BKN masih membutuhkan manual, walaupun mereka ternyata butuh 2. Tapi seandainya BKN nanti bisa bergerak switch, mereka butuh digital, kita siap. Kita tidak perlu manual. Gitu ya. Nanti tergantung pengampu layanan. Dan pengampu layanan tidak cuma ada di BKD, karena kita juga berkaitan dengan instansi yang ada di atas, yang vertikal kita. Apakah itu nanti BKN, apakah itu nanti Setcap atau Setnek untuk pensiun, itu nanti tergantung dari pengampu layanan, dan itu akan diinformasikan oleh pengampu layanan masing-masing. Jadi kita di posisi sistem, kita memfasilitasi semua layanan. Jadi tergantung pengampu layanan akan menggunakan sistem model apa, apakah full digital, apakah semi manual dan digital, ataukah masih manual tapi tetap Sidalaya bisa digunakan untuk tracking. Itu. Oke. Demikian bisa dipahami, Mas. Terus yang kedua, Mas Wahyu, misalkan kita pengen tahu data kita untuk layanan PNS bisa tracking. Jadi kan tadi waktu mengusulkan layanan itu dikasih bukti usulan. Yang pertama nanti yang dipotong di bagian atas diberikan kepada PNS-nya, yang di bawah bisa disimpan oleh pengelola kepegawaiannya, atau misalnya masih pakai sistem semi manual dan manual bisa di copy, kemudian yang satu juga diserahkan ke BKD. Nah, dengan bukti usulan itu nanti bisa di-entry-kan kode usulannya. Di depannya Sidalaya itu kan ada telusuri. Setiap PNS bisa menelusuri berdasarkan kode yang dimilikinya masing-masing. Dan otomatis sudah mereka bisa mengetahui bahwa persyaratan saya yang A TMS, B TMS, yang C ternyata MS, kemudian atau prosedurnya sudah sampai mana, jadi PNS tersebut juga bisa tahu. Jadi tanpa harus bertanya ke pengelola kepegawaian. Oke, demikian. Oke, terima kasih sama-sama. Ada lagi dari yang lainnya? SMP 1 Trenggalek, SMP 2 Gandusari, Mbak Eni, ada pertanyaan? Yang ada pertanyaan silahkan langsung dinyalakan mikrofonnya yang warna merah itu. Oke, Mbak Eni ada pertanyaan? Monggo. Suaranya enggak masuk sini ya? Halo? Ya, suaranya dari SMP 2 Gandusari enggak terdengar dari sini. Didekatkan aja, Bu. Didekatkan mic-nya, dipegang kayak gini aja. Ya, atau mungkin kurang nancap. Kalau misalnya
Tes. Suaranya enggak ada, enggak terdengar, Pak. Mungkin apa dilepas dulu aja. Itu headsetnya dilepas dari komputer, dari laptop. Pakai mic-nya yang ada di laptop. Ya, agak mendekat. Biasanya di speakernya ada di depan, dekatnya webcam-nya, di kameranya laptop. Oke, coba testing. Masih tidak terdengar apa? Mungkin pertanyaannya di chat aja, Bu. Mbak ini. Jadi di bawah kan ada menu chat, di chat aja nanti kita jawab. Suaranya belum bisa terdengar dari sini. Di chat aja nanti saya bacanya, pertanyaannya apa. Oke. Disingkat-singkat enggak apa-apa. Sambil menunggu dari SMP 2 Gandusari yang lainnya, mungkin ada pertanyaan. SMP 2 Pogalan, nonton. SMP 6 Trenggalek. SMP 1 Panggul kok gelap ini, layarnya gelap gulita. Bu SMP 5 Trenggalek, Bu Hajar Rohmah. SMP 1 Panggul mungkin ada pertanyaan, ini juga layarnya gelap. Mas Tres, ada pertanyaan Mas Tres? SMP 1 Turenan. Ya, Mas Tres gimana? Ada pertanyaan? Mas Sabah, Amanus Sabah, ada pertanyaan? Sambil menunggu Mbak Eni bertanya, mengetik. Kayaknya mengetik apa ini? Kayak mengetik surat banyak. Mas Bayu, ini dari Pogolan 2 ya. Oke, ya, monggo. Sambil nunggu yang dari Gandusari. Kalau tiap bulan kan paling tidak kita ngirim itu absensi. Ya, absensi. Terkait juga dengan izin-izin, tugas, dan lain-lain. Ya. Itu semisal dijadikan satu page-nya, itu gimana? Boleh enggak? Nanti misalnya surat pengantar, surat tugasnya, terus apa alasan misalnya sakit, cuti, dan lain-lain itu jadikan satu, enggak usah per surat-surat gimana. Namanya itu nanti, jadi langsung misalnya satu file PDF itu isinya berapa lembar gitu loh. Kira-kira boleh enggak? Untuk izin cuti-cuti. Untuk laporan absensi. Ya, betul. Ya, untuk laporan absensi nanti kami bicarakan dulu dengan pengelola absensi. Ya. Jadi pengelola absensinya kan sementara saya masih PLH-nya dari Bu Angga yang masih cuti melahirkan. Jadi kalau misalnya apakah kedepannya untuk inventarisasi absensi ini bisa melakukan secara digital atau masih sistemnya manual, itu nanti kami bicarakan dulu dengan yang pejabat yang definitif dan Bu Indrayana untuk kabitnya, nggih. Ya, seperti itu. Sebetulnya bisa dijadikan satu. Jadi bisa dijadikan satu file PDF itu bisa. Cuman ya itu kami kan juga perlu membicarakan. Juga untuk Dinas Pendidikan, untuk SMP dan Korwil, nanti Dinas Pendidikan setiap usulan dari panjenengan akan Dinas Pendidikan bisa ditembusi. Jadi maksud saya Dinas Pendidikan itu akan otomatis melihat Bapak Ibu sudah mengusulkan apa saja, mereka langsung otomatis bisa melihat. Jadi misalnya Bapak Ibu mengusulkan PNS Bambang gitu ya, PNS namanya Bambang, mengajukan usulan cuti alasan penting karena mengantar anaknya wisuda umpamanya, atau karena ada anaknya sakit gitu ya. Nanti Dinas Pendidikan bisa mengetahui dari SMP, misalnya SMP 2 Pogalan, mengusulkan PNS namanya Bambang dengan persyaratan ABCD melalui aplikasi Desa Layak.
kemudian apakah berkasnya cutinya sudah selesai atau belum, kemudian berkasnya sudah di-upload oleh BKD atau belum, nanti mereka otomatis juga bisa, dinas induk juga otomatis bisa melihatnya. Kemudian untuk dinas induk, dinas Dikpora, kemarin sudah kami bicarakan sekilas bahwa dinas Dikpora nanti akan kami juga ajak bicara dulu, soalnya kan biasanya kadang minta tembusan atau minta pengantar dari dinas pendidikan. Nah, itu kami akan bicarakan dulu dengan dinas pendidikan, apakah bisa didelegasikan ke masing-masing sekolah atau korwil, ataukah memang harus lewat dinas pendidikan. Kemudian kalau memang harus lewat dinas pendidikan, Bapak Ibu tetap bisa menggunakan Sidalaya. Nanti di dinas pendidikan kita berikan verifikator khusus dinas pendidikan. Kita misalnya cuti tahunan kan yang ngurusi dinas pendidikan, nggak sampai BKD. Nah, nanti itu Sidalaya bisa dimanfaatkan juga oleh dinas pendidikan untuk menerima usulan dari SMP dan korwil masing-masing. Jadi tidak perlu lewat BKD, di sana juga kita bisa beri verifikator sendiri. Oke, nanti kita bicarakan dulu dengan yang mengelola di dinas pendidikan. Oke, dari Mbak Eni sudah selesai? Sudah. Oke. Mbak Eni sudah selesai ya. Terkait dengan Sidalaya, apa saja yang bisa diusulkan? Di Sidalaya semua berkas berarti di-scan. Oke, yang diusulkan nanti kita secara bertahap, tidak langsung semua layanan akan langsung dimasukkan Sidalaya. Jadi kita kan juga perlu melakukan koordinasi dulu dengan internal di BKD, di bidang-bidang yang siap di Sidalaya kan apa. Nah, kemudian misalnya tahap pertama apa, kemudian nanti tahap kedua apa, tidak langsung semuanya langsung, misalnya ada 10 layanan, 10-10-nya masuk, itu belum tentu. Atau 15 layanan, 15-15-nya masuk. Nanti kita mungkin bertahap ada misalnya 5 layanan dulu, atau 6 layanan, habis itu nanti berapa layanan. Karena juga kami juga perlu selain koordinasi internal dengan pengampu layanan masing-masing, mempersiapkan persyaratan dan prosedurnya masing-masing. Juga kami juga perlu melakukan koordinasi dengan dinas-dinas besar seperti pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Karena saling terkait. Oke. Jadi yang pada saat 1 Juni itu berarti layanan yang sudah siap diusulkan. Jadi yang muncul di depan itu nanti otomatis adalah layanan yang bisa diusulkan. Oke, Nathan. Apakah perlu di-scan? Itu relatif. Jadi Sidalaya memfasilitasi menerima scanan dan juga memfasilitasi mengusulkan tidak menggunakan scanan. Jadi fungsinya cuma sebagai tracking. Kalau pengampu layanan nanti meminta scanan, otomatis nanti Bapak Ibu men-scan. Tapi kalau misalnya pengampu layanan hanya meminta manual, nanti Bapak Ibu cukup mengentrikan usulannya apa, PNS-nya siapa. Jadi nanti yang memverifikasi di sini tinggal mencentangi persyaratan ini ada berdasarkan berkas manual yang diterima. Oke, itu nanti tergantung dengan pengampu layanan masing-masing dan kesiapan masing-masing. Oke. Ada lagi, Mbak SMP 2 Gandusari bisa dipahami nggih? Oke. Ada lagi? Oke. Untuk kami dari BKD juga bisa mengetahui sejauh mana pemahaman Bapak Ibu terkait tadi yang sudah dijelaskan teknis penggunaan Sidalaya. Kami mohon Bapak Ibu bisa membantu kami untuk berlatih mengusulkan satu usulan layanan untuk 1 orang PNS dulu saja, layanan yang terserah. Kemudian nanti Bapak Ibu nanti tolong bukti usulan layanannya, PDF-nya disimpan, dikirimkan PM ke saya melalui Telegram. Kemudian juga Bapak Ibu foto hasil tracking layanan dari usulan tersebut. Dan untuk kami mengetahui bahwa Bapak Ibu dan kami sejauh mana bisa menyampaikan materi dan bisa diterima oleh Bapak Ibu. Saya share sedikit ya sebentar untuk latihannya.
Oke. Ini Bapak Ibu, jadi latihan untuk operator sudah layak. Untuk mengetahui pemahaman Bapak Ibu sebagai latihan. Yang pertama, silakan Bapak Ibu usulkan satu buah layanan. Ini contoh saja, terserah ya. Ini kan datanya masih bisa digunakan untuk uji coba sebelum 1 Juni. Dari operator unit kerja atau SMP Bapak Ibu masing-masing melalui sudah layak. Satu layanan, usulkan satu layanan, satu PNS. Kemudian yang kedua, jika sudah diusulkan nomor 1 ini, silahkan diupload bukti persyaratannya. Diupload persyaratannya dan dikirim, kemudian silahkan cetak PDF usulan layanan dan dikirimkan via Telegram. Jadi PDF bukti usulan itu minta tolong dikirimkan PM ke saya via Telegram. Kemudian yang ketiga, minta tolong dikirimkan foto hasil tracking usulan yang diusulkan nomor 1. Untuk kami mengetahui Bapak Ibu sudah bisa melakukan tracking usulan. Entah itu dari dalam aplikasi sedia layak atau melalui dashboard yang di depan atau dari yang paling depan sebelum login itu. Untuk usulan yang nomor 1. Jadi 1, 2, 3. Minta tolong diinformasikan juga waktu Bapak Ibu mem-PM kami nama unit kerja atau SMP Bapak Ibu. Jadi kami bisa mengetahui SMA, SMPB, SMPC, oke sudah oke gitu. Jadi kami bisa mengetahui bahwa materi yang kami sampaikan itu sudah bisa diterima dengan baik atau belum. Oke, demikian. Mungkin ini bisa dipoto ya latihannya atau di screen kalau atau misalnya di print screen juga bisa. Oke. Oke, demikian. Masih ada pertanyaan lagi? Ada Pak dari SMP 4. SMP 4 mana ya? Di chat Pak. Oh, di chat. Dari SMP 4 Trenggalek. Pada bukti usulan terdapat barcode. Informasi apa saja yang bisa didapat? Informasi yang didapat dari barcode ini adalah hasil tracking usulan tersebut. Jadi seperti dijelaskan tadi, waktu di-scan dengan barcode dari HP umpamanya, Bapak Ibu sudah menginstal QR code scanner. Kemudian dari HP itu Bapak Ibu scan QR code-nya. QR code-nya itu di-scan, nanti otomatis akan ada link atau tautan. Nah, tautan itu waktu diklik akan membuka browser. Nah, di browser itu nanti akan terlihat bahwa layanan itu yang dengan QR code scanner itu milik siapa, dari SMP mana, persyaratannya apa, yang MS mana, jika ada yang TMS mana, kemudian prosedurnya sampai mana. Oke, demikian. Informasi yang bisa didapat dari QR code scanner itu namanya Bapak Ibu QR code ya, kalau barcode yang panjang. Oke, SMP 4 demikian. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, minta tolong sesudah ini Bapak Ibu bisa mencoba latihannya. Kemudian Zoom Meet-nya kita bisa akhiri dulu sekian. Untuk sesi selanjutnya akan masuk lagi, akan kita mulai lagi untuk SMP berikutnya sekitar jam 10. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga selalu sehat semuanya dan berbahagia karena sebentar lagi katanya THR-nya akan cair, oke? Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.